izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang beribadah di GBI-TCC hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulaikan ibadah kita dan kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami, bahkan selalu baru. Tiap hari kami mengecap kebaikan Tuhan. Dan izinkan kami hari ini datang dengan ucapan syukur kami, dengan hati yang terbuka. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan dan kasih-Mu melimpah buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Oh, Bapa. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya. Kasih dan rahmat-Mu, oh, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tangan kita sekali lagi, katakan ku naikkan syukurku. Buat hari yang Kau beri, tak bisa-bisanya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiap-Mu di sepanjang. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, yes, buat hari yang tak habis-habisnya. Oh, kasih dan rahmat-Mu, oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, Yesus. Besar anugerah-Mu, berlimpah tercurah untuk setiap kami. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah. Eremaya shekaralabaya, Eremaya sadaralabaya, Erekaralabaya, Ereraraya seborobaya. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Oh, karena kebaikan, karena kasih-Mu, karena Engkau ada, selalu ada buat kami. Mari setiap kita membuka hati kita, biar setiap pujian yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang meluap dari hati kita yang paling dalam, dengan ucapan syukur, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kau sungguh baik.
Mari angkat tangan kita saudara. Katakan bersama-sama. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri tiada habisnya. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Besar setiamu di sepanjang hidupku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau takkan pernah habis kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu. Dengan iman katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang melimpah buat kami. Ini waktunya kami bangkit menyerukan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau bersorak. Semua yang siap bersorak buat Tuhan, katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Disukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat
luar biasa Tuhan. Tidak ada nama lain di kolong langit ini Tuhan yang lebih berkuasa daripada nama Yesus. Kami bersyukur kami menjadi umat pilihannya Tuhan. Hari ini kami ingin nyatakan Tuhan bahwa setiap langkah perjalanan kehidupan kami memerlukan Tuhan. Terima kasih. Sesuatu kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Sesuatu diperlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan kasih sejati, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang? Yang kami tahu hanya Yesus yang mampu sesuatu berubah ajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, dalam sendiri. Kita pakai diri bersama-sama. Perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan.
membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Hari-hari ini Tuhan adalah hari-hari perjuangan. Menyikapi setiap keadaan dan realita yang ada Tuhan. Iman kami begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu akan selalu terus menopang hidup kami. Tuhan, kami membutuhkan Engkau, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup ini. Mari Tuhan Engkau terus beracara, menyatakan setiap kehendak-Mu, supaya kami tetap ada di dalam jalan-Mu, tidak tersesat. Karena itu ya Bapa, pagi siang hari ini kami mau mendengarkan firman yang adalah kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu bahkan kami semua. Biarlah firman ini Tuhan menuntun kami, supaya kami memiliki konsep yang benar tentang Tuhan. Tentang apa yang Tuhan mau, dan apa yang Tuhan ingin kami kelola di dalam hidup kami ini. Terima kasih. Ya Roh Kudus, pimpin hamba-Mu bahkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saya tahu ini waktu-waktu yang berat ya. Ya 11:30. Tapi tadi sudah makan roti ya. Lumayan ya. Sampai kita pada ibadah yang kedua ini. Orang yang ikut ibadah kedua itu juga saya tahu perasaannya ya. Makanya saya coba modifikasi, korbannya saya ganti supaya nggak bosan. Ya, ibadah pertama beda, ibadah kedua beda, gitu ya. Supaya Pak Ferry yang ada di depan ini, aduh, tadi saya sudah dengar, buat apa saya di sini lagi, gitu ya. Beda Pak Ferry ya. Oke, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari cepat aja kita lihat firman Tuhan di dalam Keluaran 31. Ayat 2 dan 4. 2 sampai 4 maksudnya ya. Keluaran 31. Ayat 1 sampai 4. Besaleel dan Aholiab ditunjuk. Saya bacakan firman Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ayat 6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih dalam Tuhan, apa hubungan firman Tuhan ini dengan tema Gereja Betel Indonesia tentang mengelola pekerjaan ya. Kemarin kita belajar tentang mengelola keuangan gitu ya sama Pastor Daniel.
Hari ini kita belajar mengenai ya ada hubungannya dengan keuangan. Kita berbicara mengenai pekerjaan. Saudara, masih ada orang juga zaman sekarang ini yang menganggap pekerjaan itu sebagai suatu beban. Bahkan suatu kutuk. Sehingga pernah ada dulu waktu saya masih di Manado, bapak-bapak kalau habis cangkul di sawah, gitu ya, mengeluh, aduh capek. Kalau Adam gak jatuh dalam dosa, saya gak akan capek seperti ini. Jadi capek, kesulitan, kerja keras itu hubungannya dengan dosa. Ya. Karena Adam berbuat dosa sehingga manusia itu capek, gitu ya. Nah, masih ada aja orang yang kayak begitu ya. Saya nggak tahu. Kita itu melihat pekerjaan itu seperti apa. Di dalam Kejadian pasal 1 Tuhan sudah memberikan firman bahwa mereka itu memang harus bekerja. Mereka itu harus berupaya, mengupayakan semua pekerjaan di Taman Eden itu. Memang dosa itu membuat mereka itu harus lebih bersusah payah lagi, lebih berjerih lelah, harus lebih berkeringat lagi untuk bekerja. Tapi bekerja itu bukan sesuatu kutuk, bukan satu beban. Nah, saya ingat kata-kata dari mungkin teman-teman pernah dengar seorang Konghucu mengatakan begini. Di dunia ini ada semacam maling, tapi tidak pernah curi. Maling tapi nggak pernah nyuri, gitu ya. Gimana itu? Nah, dia pakai cara lain. Jadi gini, katanya begini. Waktu kecil dia nggak mau sekolah. Waktu dewasa dia nggak mau kerja. Waktu mati, udah tua nggak mau mati. Waktu kecil gak mau sekolah, gak mau belajar, tapi makan. Waktu besar, gak mau kerja tapi makan. Waktu mati, gak mau mati tapi makan. Itu namanya nyuri. Dia makan dari mana? Ngerti ya? Gak kerja tapi makan. Itu makan dari mana? Nyuri itu namanya. Itu Konghucu ya. Saya juga selalu terkesan dengan pernyataan dari Konfusius. Jadi dia itu ada prinsip di dalam hidup dia. Jadi gini, kalau kita misalnya jemur padi lah katakanlah gitu. Jemur padi, sama tetangga jemur padi juga atau mungkin tetangga jemur kopi atau apalah itu. Terus tiba-tiba turun hujan. Konfusius yang jemur padi, itu yang dia akan angkat duluan itu punya tetangga, bukan punya dia. Itu ya. Jadi ngerti ya ini ya. Nah, orang yang istilahnya tidak mengenal Tuhan, ya, itu memiliki satu kebaikan yang luar biasa mengenai suatu tindakan, perbuatan yang dia ambil, bahkan keputusan. Mana yang terbaik menurut pemahaman dia, menurut keyakinan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini, bagaimana Tuhan yang memperlengkapi setiap manusia dengan berbagai macam keahlian, ya. Bahkan bukan hanya sekedar keahlian, ada pengetahuan untuk segala macam pekerjaan. Bahkan ada roh Tuhan di dalam diri setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Maksud Tuhan memberikan
keahlian, kemampuan kepada setiap orang. Jelas di sini dikatakan untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Ada maksud Tuhan ketika keahlian itu diberikan. Ketika pengetahuan itu diberikan. Ya. Berarti manusia itu sebenarnya sudah diberikan satu keahlian. Ada kemampuan untuk mengelola sumber daya yang ada di dalam dirinya untuk bisa melakukan sesuatu, pekerjaan atau apapun yang bisa menghasilkan uang ya atau sesuatu, saudara. Jadi saya itu nggak percaya, saudara, nggak percaya kalau orang itu, kenapa kamu nggak kerja? Aduh, habis, kok nggak memiliki kemampuan, kok nggak ada talenta, nah, gitu. Masih ada aja orang yang seperti itu, saudara. Orang yang berkata demikian, itu kalah. Ini istri saya. Tiap pagi itu ada bukan suami istri, ibu dan anak, saudara. Anaknya itu pakai tongkat, kaki setengahnya nggak ada. Ibunya dorong gerobak, dianya ikut dengan tongkat duanya gini. Tiap hari, saudara. Tiap hari itu nyari ya barang-barang rongsokan lah gitu ya. Gitu. Jadi saya itu kok melihat mereka, wow. Itulah yang mereka bisa lakukan. Dengan segala keterbatasan mereka itu. Makanya saya kalau makan nasi goreng atau beli apa dengan istri saya, tiba-tiba ada pengamen, badan bagus, ganteng. Saya langsung ingat itu yang tukang gerobak itu. Itu tukang gerobak tuh bisa kerja, dia ngamen aja mulu, minta begini. Kalau istri saya kan beda. Ya itu juga kerja ngamen gitu ya. Tapi maksud saya orang ya badan bagus, masih muda gitu kan. Kenapa harus mengambil pilihan itu? Gitu kan. Atau yang apa itu biasanya kalau di kampung-kampung gang-gang itu ada yang pakai kayak badut begitu. Bawa radio kecil gitu kan. Itu laki-laki, saudara. Laki-laki bagus badannya. Tapi ya kenapa ya harus mengambil pilihan itu? Ada bapak-bapak jual gorengan. Laku, saudara. Laku. Jadi dia itu tiap hari pikul gorengan. Saya katanya dunia ini udah kebalik ya. Yang muda begitu, tapi justru yang bapak-bapak ini kerja keras. Atau mungkin karena bapak ini punya keluarga, harus ada tanggung jawab. Jadi dia harus bekerja keras dengan jual gorengan. Kalau yang muda ya mungkin ya makan gak makan asal kumpul lah, mungkin begitu. Jadi mereka kurang punya tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Itu kan. Kan ini sesuatu hal yang aneh, saudara ya. Kenapa orang itu gak mau bekerja? Padahal Alkitab sudah mengatakan bahwa Allah sudah memberikan keahlian, Allah sudah memberikan pengetahuan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat beberapa prinsip saudara di dalam bagian firman Tuhan ini. Prinsip di dalam kita bekerja itu yang pertama itu harus memuliakan Tuhan. Ya. 1 Timotius 6 ayat 1. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Saudara, jadi untuk seorang budak aja ya harus memberikan penghormatan kepada tuannya. Layak seorang tuan itu mendapatkan penghormatan.
Bekerja itu adalah sarana yang Tuhan kasih untuk kita memuliakan Tuhan. Di dalam pekerjaan, di situ ada berkat yang Tuhan sediakan. Dan melalui pekerjaan, Tuhan menyediakan berkat kepada kita. Sekarang ini banyak orang yang berlomba-lomba itu. Kalau saya lihat anak-anak muda itu bikin angkringan, saudara ya, angkringan, jualan sosis segala macam lah, dan teman-temannya itu ya, berjamur, saudara. Di tempat saya itu berjamur, ya mungkin juga di Jakarta Barat sini banyak. Di tempat saya itu banyak, dan saya lihat itu semua anak-anak muda, saudara, anak-anak muda. Pas saya itu kulihat itu, senang ini. Maksud saya, begitu ya. Jadi ada upaya, saudara. Memang di satu sisi tuntutan zaman, tuntutan keadaan kita itu memang harus ada sesuatu yang harus dikerjakan, harus ada sesuatu yang harus dilakukan. Ya, kalau kita tidak melakukan itu, ya kita nggak bisa mendapatkan apa-apa, gitu ya. Jadi ada semacam tuntutan. Tetapi bagaimanapun itu, kita sebagai orang percaya, prinsip yang pertama kita itu dalam bekerja itu harus memuliakan Tuhan. Gitu ya, harus memuliakan Tuhan. Kenapa harus memuliakan Tuhan? Karena begini, saudara, di dalam bekerja itu yang saya bilang tadi di ibadah pertama, kita itu bukan hanya sekedar cari makan atau cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau hanya itu, kita bisa kerja apa aja. Mau dia halal, non halal, sikat, yang penting makan. Bukan, tetapi di dalam bekerja itu ada nilai, saudara, ada nilai yang kita bawa di dalam pekerjaan itu. Karena kita membawa hidup kita, membawa diri kita masuk dalam pekerjaan itu. Jadi ada nilai di dalamnya. Bukan hanya bekerja, sekedar bekerja, tapi ada nilai, saudara. Dan dengan nilai itu orang akan melihat kita. Oh, ini orang Kristen. Ya. Orang itu bisa bertobat ya melalui cara kita bekerja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita ketahui di dalam prinsip bekerja, yaitu bekerja itu bukan hanya untuk diri sendiri. Ya. Keluaran 23 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja. Supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Jadi prinsip itu di dalam perjanjian lama itu Allah udah atur. Ya. Ada bekerja, tapi juga ada bagian yang memang harus disisain ya. Buat siapa? Buat orang-orang miskin. Jadi bekerja itu ternyata itu bukan hanya untuk kita bekerja untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Jadi sambil kita bekerja, ternyata kita juga punya nilai untuk investasi kepada orang lain. Ada nilai yang kita harus kasih atau kita sumbangkan kepada orang lain. Nah, ini saudara sangat bertolak belakang, saudara, dengan logika kita. Boro-boro bagi orang lain, gua aja kurang, gitu kan? Gua aja nggak cukup. Keluarga gua juga kurang. Ngasih orang lain lagi. Saudara, tapi yang penting di sini itu adalah bukan soal bagaimana kita memberi kepada orang lain. Tetapi bagaimana hati kita yang selalu memikirkan orang lain ketika itu berkat itu ada. Kita bisa ada uang, ngasih ke orang. Nih. Tapi beda, saudara, ketika berkat itu ada, kita terima karena hasil pekerjaan kita. Tapi hati kita selalu ada juga untuk orang lain. Saya ingat dia,
Saya ingat dia. Saya mengasihi dia. Itu saudara. Jadi bukan hanya sekedar saya punya duit, gue kasih lu. Kan. Tetapi Allah memang sudah gariskan ya. Memang ini kamu udah dapat ini tapi ada bagiannya juga untuk yang lain. Berarti di dalam nilai yang kita dapat di dalam pekerjaan itu ada hak orang lain juga. Itu loh Pak Ferry. Kan ini sesuatu hal yang wow. Ternyata kekristenan itu harus sampai seperti itu ya. Nilai berkat yang kita terima itu juga ada hak orang lain juga. Artinya kita harus memikirkan orang lain juga. Sejak zaman Musa, Tuhan mengajarkan manusia untuk tidak hanya menikmati seluruh hasil kerja keras sendirian. Hal ini tentu berlawanan dengan prinsip ekonomi duniawi yang mementingkan diri sendiri. Namun Tuhan menegaskan bahwa ada hak orang lain di dalam setiap rezeki yang kita terima darinya. Ulangan 15 ayat 7 sampai 15 dan Efesus 4 ayat 12. Kita bisa baca itu di rumah. Jadi di sini membutuhkan satu kerelaan hati ya dari kita untuk berbagi dengan sesama yang kurang beruntung. Oh, kalau hati yang seperti itu, wah ini, saya nggak bisa bayangkan lah Bapak Ibu ya. Orang yang menerima sesuatu, sadar bahwa yang dia terima itu ada dari Tuhan dan sadar bahwa sebagian atau apa yang dia terima dari Tuhan itu juga ada bagian, ada hak dari orang lain juga gitu saudara. Saya jujur saudara, jujur. Saya mau jujur Pastor. Saya baru tahu loh hari ini. Kalau firman Tuhan itu seperti itu. Artinya maksudnya pengajaran ini loh. Terkadang kan kita kalau ada uang ya udah bagi aja orang lain. Ya biasalah, bagi, kasih, ya saya mau terbeban kasih siapa gitu ya. Tapi pernah gak kita itu terima gaji loh ya, terima gaji. Ada hak orang lain di situ. Lu harus kasih. Benar juga ya. Saudara, saya tidak tahu kita mengerti atau sudah lama mengerti atau sudah pernah memahami kebenaran ini saudara. Saya sampai, oh Tuhan Yesus ampuni. Yang mana kan orang-orang sekarang terima gaji, apa? Makan. Jangan kok bisa nonton, kafe mana, ya jalan-jalan kemana gitu ya. Gak memikirkan orang lain saudara. Ini dunia saudara ya. Kita itu sedang ada di dalam zaman di mana konsumerisme, orang-orang itu begitu konsumtif. Negara yang ya faktor wow itu sangat tinggi sekarang. Orang itu ingin kelihatan wow, lebih daripada orang lain. Kalau bisa saya itu kelihatan lebih daripada yang lain. Ada wow factor gitu. Sehingga ya kalau orang itu ingin melihat lebih dari orang lain, ya itu bagaimana dia mau memikirkan orang lain lagi. Dia terima berkat aja dari Tuhan, dia sudah punya rencana mau ini, mau itu, mau ke sono, mau ke sini, mau ke situ, mau makan ini, mau ke tempat sono. Ada nggak dia pikir, gua mau ngasih dia. Gak apa-apa, lu mau ke sono, mau ke sini, tapi gua mau ngasih dia. Lu udah punya. Itu wah saudara itu, wah hati yang seperti itu saudara. Itu hati Allah saudara, itu hati Allah. Allah bukan hanya menyelamatkan kita, terlalu gampang saudara Allah menyelamatkan kita. Terlalu gampang, dia Allah kok. Tapi kenapa dia harus kasih
anaknya. Kenapa dia harus kasih anaknya, saudara? Buat kita. Terlalu gampang. Hanya Allah terserah dia mau dengan cara apa menyelamatkan. Tapi hati Allah itu buat kita itu dia kasih contoh, dia kasih teladan yang luar biasa. Dia kasih pemberian yang terbaik. Apa yang Allah punya itu dikasih. Anaknya Yesus Kristus dikasih buat kita. Buat bukan hanya satu orang, tapi seluruh dunia ini dikasih, dikorbankan anaknya itu. Oh itu saudara, hal yang luar biasa saudara. Hal yang luar biasa dikerjakan oleh Tuhan kita. Hati yang seperti itu saudara. Hati yang tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain juga. Yang terakhir, yang ketiga saudara. Bekerja itu adalah anugerah Allah. Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi pekerjaan itu jangan lagi ada satu beban. Apalagi dihubung-hubungkan dengan dosa. Tidak saudara. Itu adalah anugerah Tuhan. Pekerjaan mengandung stigma sebagai sesuatu yang membebani. Namun Alkitab mengatakan bahwa pekerjaan Anda, pekerjaan kita itu adalah anugerah Tuhan. Dengan bekerja kita dapat menikmati hasil jerih payah dan dengan sukacita. Dan hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Saudara, ada orang bertanya, Pak, waktu belum nikah, bekerja. Setelah menikah, enggak bekerja. Bagaimana? Ya. Itu pertanyaan seseorang kepada apa namanya? Konselor ya. Ini dia bilang begini. Lah, kenapa lu mau menikah sama dia? Enggak punya pekerjaan. Ya dulu bekerja, Pak. Sekarang enggak bekerja lagi. Terus kenapa enggak mau bekerja? Ya suruh-suruh bekerja tapi enggak mau bekerja. Mereka langsung bilang, ya udah nikmati hidupmu. Nikmati hidupmu. Ya saudara, maksudnya begini saudara. Terkadang ya orang ya, manusia itu udah dikasih pekerjaan. Ya. Tapi terkadang milih saudara. Milih. Waktu belum dapat pekerjaan, berdoa supaya dapat pekerjaan. Kasih pekerjaan. Kok pekerjaannya kayak begini? Kok pekerjaannya kok kayak gini? Pekerjaannya kok kayak berat? Artinya gak bersyukur saudara. Kalau begitu kenapa Anda berdoa minta pekerjaan? Kalau kita percaya bahwa pekerjaan itu adalah anugerah, harusnya kita itu bersyukur kepada Tuhan. Mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, dengan benar tentunya. Bapak Ibu sudah dikasih di dalam Tuhan. Sekarang ini kita dituntut untuk cepat ya, untuk cepat dan tepat dalam bekerja, dalam mengerjakan apapun, cepat, tepat ya. Kadang cepat itu kadang yang bikin kadang nggak tepat, tapi harus dituntut cepat dan tepat. Benar juga ya, saudara. Kita nggak bisa lagi terlalu ya kalau orang-orang lama itu dengan kondisi yang enak ya. Semua harus bergerak cepat, semua harus bergerak.
cepat ya istilahnya begitu, apalagi bahasanya, bergerak cepat lah begitu ya. Kita dituntut. Karena ini memang zamannya sudah seperti itu. Dunia kerja ya menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Saya pernah saudara 3 tahun di marketplace kerja. Itu. Saya itu, wah itu memang gagal total saudara itu. Itu gagal total. Karena itu pelarian sebenarnya saudara. Saya berantem, bukan berantem saudara ya. Keluar dari salah satu gereja dengan hamba Tuhan, cekcok gitu, saya masih muda kan, dulu ya. Jadi, waduh egonya kan ini masih itu, Pastor Chandra ya, masih waduh, pokoknya jangan masuk zona saya lah. Kalau zona saya diganggu, nyanyi saya begitu ya. Waduh saudara, akhirnya ya singkat cerita, cekcok hanya ya tanpa udahlah, gue keluar kerja. Pikir saya udah saya bekerja aja lah, nggak usah melayani Tuhan. Kerja itu, waduh saudara, bekerja itu yang waduh berat. Saya itu gagal dalam pekerjaan saudara. Dan singkat cerita, saya harus kembali lagi di dalam pelayanan. Sampai istri saya dikasih mimpi sama Tuhan, suamimu kenapa enggak mau melayani? 2 kali. Akhirnya saudara, saya harus kembali kepada Tuhan. Kayak itu, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan benar saudara. Jadi itu prinsip yang harus kita pahami, harus kita miliki di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Bahwa pekerjaan itu prinsipnya kita itu harus memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita harus bekerja bukan untuk diri kita sendiri. Dan yang ketiga, bekerja itu adalah anugerah. Karena itu mari kita bekerja dengan baik dan benar. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan segala keterbatasan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas itu menerjemahkan firman-Mu itu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang memampukan kami semua melihat anugerah pekerjaan yang Allah berikan bagi kami sebagai anugerah yang terbaik untuk kami mendapatkan rezeki berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan boleh menghidupi prinsip-prinsip yang benar Tuhan di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kami sadar kami terbatas Tuhan. Kami sadar Tuhan kami sering hilaf, sering gagal Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini, Tuhan memberikan kami pemahaman, penyegaran, konsep bagaimana kami melihat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Ya Roh Kudus mampukan kami. Mampukan kami Tuhan. Menjadi pekerja, menjadi pelayan Tuhan. Baik di gereja maupun di marketplace. Kami melakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gereja menyambut kalau ada Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di
GBI TCC ini. Boleh bangkit berdiri saudara? Tidak ada? Adakah? Semua jemaat yang setia. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Berkat rohani, berkat jasmani, apapun yang kami terima. Itu semua yang terbaik buat kami. Dan sebentar kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Biar kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan kerelaan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan dalam ibadah komsel, yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam di GBI Puri Mensien. Mari para wanita, kita ikuti ibadah Women in God, yang diadakan besok Sabtu pukul 5 sore. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan satu dalam doa. Puji Tuhan. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kasih-Mu, buat lawatan-Mu bagi kami Bapak. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan, Kau sudah melawat kami lewat pujian penyembahan. Bahkan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang mengajar menuntut kami untuk dapat mengelola pekerjaan kami dengan baik Tuhan. Karena pekerjaan adalah anugerah-Mu Bapa. Roh Kudus mari Tuhan Kau berkarya lewat kehidupan kami. Karena Engkau memanggil kami untuk menjadi orang-orang yang bekerja Tuhan. Baik di ladang-Mu Tuhan, baik di dunia sekuler Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau memberikan kami semua kekuatan Tuhan untuk dapat melakukan setiap tugas dan pekerjaan kami. Berkati Tuhan setiap pekerjaan kami. Biar apa yang kami buat dengan kedua tangan kami ini Tuhan mendatangkan berkat Tuhan. Bagi kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi sesama kami Bapa. Tuhan terima kasih bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Stephen Tirajo yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Roh Kudus terus bekerja dahsyat dan luar biasa. Pakai Pak Stephen tambah-tambahkan roh hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan daripada Tuhan mengalir dalam hidupnya Bapa. Berkat urapan Tuhan selalu mengalir dalam hidupnya. Urapan baru terus mengalir Bapa. Tuhan akan membawa dia naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Bahkan saat ini istri yang berulang tahun Ibu Esther Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Ibu Esther Tuhan.
Biar berkat Allah tercurah atas hidupnya. Berikan kesehatan, panjang umur, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan apa yang menjadi doa dan pengharapannya, Tuhan menjadi jawaban dalam hidupnya. Berkati semua apa yang menjadi doa dan pengharapannya Tuhan. Sukses dalam pekerjaan, dalam tugasnya Bapa. Dan juga anak-anaknya menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang punya masa depan yang cerah. Kami juga berdoa buat pastor kami Bapa, gembala sidang kami Bapak Pastor Daniel Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus terus tambah-tambahkan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan daripada Tuhan. Mengalir atas hidup hamba-Mu ini Tuhan. Pakai secara luar biasa. Dia akan terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan yang akan terus tuntun kepada apa yang Kau kehendaki dalam hidupnya Tuhan. Berkati Tuhan dalam tugas pekerjaannya maupun pelayanannya, diberkati oleh Tuhan. Apa yang diperbuat semua Tuhan buat berhasil karena Tuhan menyertai kehidupannya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa biar juga buat Ibu kekasih kami, Ibu Vera Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati Ibu Vera dan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Bapa berkati Ibu Vera dimanapun dia berada Tuhan. Kasih-Mu Kau curahkan melimpah-limpah atasnya. Berkat-Mu dicurahkan Bapa. Tuhan kami percaya Ibu Vera juga Kau pakai Tuhan untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang Bapa. Sehingga mulai kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Berkati tambah-tambahkan hikmat, pengenalan, pewahyuan akan Tuhan mengalir dalam kehidupan Ibu Vera. Tuhan berkati dalam pelayanannya, tugas pekerjaannya juga Tuhan berkati Bapa. Kami berdoa Bapa buat ibu daripada pastor yang saat ini sedang dalam perawatan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menjamah Tuhan, Oma Swan Tuhan. Dalam nama Yesus oleh kuasa bilu-bilu darah Tuhan Yesus, Oma Swan pulih disembuhkan. Bapa kami berdoa biar Engkau turun tangan atas kehidupan Oma Swan Tuhan. Kau jamah dia, Kau pulihkan keadaannya Bapa. Berikan dia Tuhan sukacita, damai sejahtera, kekuatan baru dari Tuhan. Untuk dia dapat melewati semua proses yang harus dia lewati bersama Engkau Tuhan. Bapa terima kasih, berkati semua dokter, rumah sakit semua yang menanganinya, para perawat Tuhan, jamah mereka. Dijauhkan dari segala kesalahan atau malpraktek, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Oma Swan aman dalam perlindungan Tuhan. Dia boleh sehat, semua obat-obatan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya Tuhan jamah dan kuduskan. Sehingga membuat Oma Swan sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Tuhan berikan Oma Swan kesehatan, kekuatan datangnya dari Tuhan. Tuhan terima kasih. Memulihkan Oma Swan. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan kami berdoa juga saat ini Tuhan Yesus. Berkati semua core team yang ada Bapa. Berkati semua pastor yang ada Bapa. Kami serahkan kami semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati semua pelayanan kami. Tambahkan roh hikmat, pengetahuan, pengenalan akan Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami jadi dampak, jadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Untuk kami boleh jadi berkat bagi mereka. Tuhan terima kasih Tuhan. Berikan kami kesatuan hati. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dengan hati yang dengan kerendahan hati. Dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dengan hati hamba. Tuhan terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dalam setiap tugas pekerjaan. Tuhan semua istri, suami, anak-anak kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala yang jahat. Kami percaya kami semua akan naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan terima kasih banyak Bapak. Bahkan kami jadi dampak, jadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang setia maupun yang tidak setia. Tuhan jamah dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Bahkan kalau ada yang saat ini masih belum dapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka Bapak. Bahkan kalau mereka menghadapi kesulitan dalam pekerjaan mereka, berkati Tuhan, berikan jalan keluar yang terbaik Bapak. Biarlah Tuhan berkat-Mu nyata atas setiap umat-Mu Bapak. Dia kesulitan-kesulitan setiap jemaat Tuhan. Tuhan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan. Karena Tuhan berperkara bagi mereka. Tuhan tolong mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan daerah Puri Mansion ini Tuhan kami memberkati dalam nama Yesus. Daerah ini diberkati oleh Tuhan. Biar Tuhan kami minta jiwa-jiwa itu Tuhan, semua bangku-bangku yang kosong ini terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru. Dalam nama Yesus kami minta Tuhan tuayan itu karena Engkau yang memiliki tuayan Bapa. Dalam nama Yesus terima kasih Tuhan.
Tuhan. Kami memberkati kota kami Indonesia, bangsa kami, kota kami Jakarta dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Banyak orang bertekuk lutut mengaku Yesus adalah Tuhan. Lawat bangsa kami, lawat kota kami Tuhan. Shalom bagi kota kami, shalom bagi bangsa kami. Diberkati Indonesia, diberkati kota Jakarta. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, ini doa kami. Kami naikkan ke hadapan-Mu dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menerima berkat-Mu. Mari kasih Tuhan Yesus, kita arahkan hati kita buka kedua tangan dan terimalah berkat. Sebagaimana Engkau telah dihantar dengan baik ke tempat ini, maka pulanglah dan terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat, mari sama-sama katakan amin.